arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati al-fawzi biz-zulfa 'inda al-malik al-'azim wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila as-siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Hukum akal yaitu 3 bahagi. 1 wajib, 2 mustahil, 3 harus. Maka arti wajib itu barang yang tiada sah pada akal tiadanya, mesti ada. Seperti 2 kali 2 itu sama dengan 4 dan Allah Ta'ala kuasa. Dan arti mustahil itu barang yang tiada sah pada akal adanya, mesti tiada. Seperti 2 kali 2 itu sama dengan 5 dan Allah Ta'ala itu lemah. Dan arti harus itu barang yang sah pada akal adanya pada satu masa dan boleh pula tiadanya pada masa yang lain. Boleh ada dan boleh tiada. Seperti 2 boleh ditambah 2 sama dengan 4 atau ditambah 3 sama dengan 5. Qala al-musannif hukum akal. Nah, bilanya ingat di pertemuan sebelumnya itu tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan hanya sekedar percaya Allah itu ada, kadang itu aja, tapi percaya juga lawan seberataan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nah percaya. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, termasuk sifat yang harus atau jaiz. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita harus tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang wajib kita ketahui, sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita ketahui ini ada 20. Yang mustahil 20, yang harus atau jaiz itu ada 1. Makanya tadi musannif menyambat hukum akal ini terbagi 3. Ini dalam ilmu tauhid. Kada sama lawan ilmu fikih. Dalam ilmu tauhid yang ngarannya wajib apa gerang? Nah, yang ngarannya wajib itu barang yang tiada sah pada akal tiadanya mesti ada. Maksudnya adalah wajib dalam ilmu tauhid itu adalah pasti ada. Nah, itu wajib. Dalam tauhid ngarannya wajib itu pasti ada. Contohnya ujar musannif 2 kali 2 sama dengan 4. Tuh. Lawan juga yang mesti wajib adalah Allah Ta'ala Maha Kuasa. Nah, itu yang wajib. Bilanya wajib dalam fikih itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Bilanya menggawe dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Ada sama. Wajib dalam tauhid lawan fikih. Wajib dalam tauhid kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ada orang jauh mulai pal 7 datang ke sini akan berpengajian. Itu orangnya nanti. Doakan mudah-mudahan sumat lagi nya tulah ke Mesir. Tahun berikutnya Ustadz Hilmi. Nah, itu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tapi bilanya yang fikih, wajib dalam fikih itu kayak kita tadi sembahyang maghrib. Nah, itu hukumnya wajib dalam fikih. Digawe berpahala, kada digawe berdosa. Bedalah, ada sama. Wajib nih jar hukumnya apa dalam tauhid fikih. Nah, itu yang pertama, hukum akal wajib. Yang kedua, hukum akal adalah mustahil. Mustahil. Ini mustahil dalam hukum akal dalam tauhid. Mustahil itu barang yang tiada sah
pada akal adanya musti tiada. Seperti 2 kali 2 itu sama dengan 5. 2 kali 2 itu sama dengan 5, nah itu mustahil. Kecuali kalau kalkulatornya rusak. Nah, ini 5 aja rusak sekalinya. Dan Allah Ta'ala itu lemah, nah itu mustahil. Kadang mungkin Allah Ta'ala lemah, mustahil. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Itu hukum akal. Wajib yang pertama, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Harus ini istilah tauhid. Bahasa Arabnya jaiz. Sifat jaiz. Nah, bahasa Arabnya jaiz lah, diartikan, diterjemahkan ke bahasa kita harus. Lain harus bahasa Indonesia yang kamu harus masuk sekolah, lain. Ini artinya harus jaiz. Boleh artinya. Sama lah ini harus atau jaiz dalam fikih kada sama ulang. Kalaunya dalam fikih yang ngaran jaiz itu boleh digawe, boleh kada. Misalnya apa? Makan itu hukumnya mubah jaiz, boleh. Anak makan kah kada kah terserah aja, kada berdosa. Tapi bilanya dalam tauhid ngarannya harus ini boleh ada, boleh kada ada. Dan arti harus itu barang yang sah pada akal adanya pada satu masa dan boleh pula tiadanya pada masa yang lain. Boleh ada dan boleh tiada. Seperti 2 boleh ditambah 2 sama dengan 4, atau ditambah 3 sama dengan 5. Dan Allah Ta'ala, itu contoh lah, dan Allah Ta'ala boleh berbuat mungkin atau meninggalkannya. Nah, kalau Allah Ta'ala kuasa, itu hukumnya wajib. Dalam hukum akal wajib Allah Ta'ala kuasa, mustahil Allah Ta'ala lemah. Nah, tetapi memperbuat yang mungkin itu hanya harus atau jaiz bagi Allah Ta'ala. Misalnya kayak apa? Misalnya turun hujan. Hari ini tadi seharian panas, malam turun hujan, bolehlah, terserah Allah Ta'ala. Harinya mendung, muruk, seharian muruk, sekalinya ada hujan-hujan, kayak apa? Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak turun sekolah, baju sudah siap, sepatu sudah siap, di anak di luar. Sekalinya hari hujan, basah sepatu, tulak sekolah bersandal. Kenapa? Ajar gurunya. Kenapa jadi sekolah bersandal? Sepatu ulun basah, di anak di luar. Padahal harinya cerah, matahari sudah bersinar. Sekalinya ada awan hirang datang, ada tahu. Nah, itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah Ta'ala. Termasuk mungkin ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah Allah itu adalah mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal tahu lah. Jidan tahu Abu Jahal. Abu Jahal tahu Abu Jahal. Siapanya Nabi Muhammad? Hah? Amang. Yang Amang tuh Abu Lahab. Abu Jahal tuh sepupu 10 kali Nabi. Lain, jauh itu. Nabi Muhammad tuh dari Bani Hashim, Abu Jahal Bani Makhzum. Sama dari suku Quraisy, cuma sepupu jauh benar tuh. Abu Jahal itu musuh Nabi Muhammad. Nah, gelar sidin itu Fir'aunu hadhil ummah. Kan musuh Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun. Setiap nabi itu ada bisi musuh besarnya gitu. Setiap nabi ini ada musuh besarnya, musuh utamanya ada. Nah, Nabi Musa Fir'aun, musuh terbesar sidin. Nah, Fir'aunnya Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini luar biasa, memusuhi Nabi, mengganggu Nabi, macam-macam mengganggu tuh, mulai menyambati, mencatok, memukul, berataan digawi Abu Jahal. Sampai gelarnya Fir'aun hadhil ummah. Tapi anak sidin ngarannya Ikrimah itu lakian. Anak sidin Ikrimah itu beriman lawan Allah Ta'ala, masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ikrimah ini meninggal mati syahid
di perang Yarmuk. Padahal asalnya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pulang ada ngarannya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini asalnya musuh Nabi Muhammad juga. Waktu perang Uhud, Khalid bin Walid inilah yang membahayakan pasukan kaum muslimin. Tetapi apa? Di tahun berikutnya Khalid ini masuk Islam. Lalu apa? Gara-gara sidin Islam ini tersebar ke wilayah-wilayah lain di daerah Arab situ. Asalnya daerah Syam, bahari ngarannya Syam. Wahini itu terbagi jadi 4 negara: Yordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. 4 negara itu bahari ngarannya negeri Syam. Nah, kenapa kaum muslimin bisa sampai ke sana? Khalid bin Walid umpat juga berjihad fi sabilillah. Itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amun kita pikir-pikir nih lah, Nabi Muhammad ini lahir di mana? Nabi Muhammad lahir di mana Bintang? Di mana? Tadi menyebut apa tadi? Di Mekah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Walaupun Nabi Muhammad lahir di Mekah, meninggal di Madinah, Nabi hidup di sana, berdakwah di sana, tetapi Islam bisa sampai ke Indonesia. Anak cucu sidin bisa sampai ke Indonesia. Padahal jarak kita nih mulai Banjar sampai ke Arab itu ribuan kilometer. Amun diukur pakai penggaris 10 cm Jepang, jadi atlas. Amun yang bujuran ribuan kilometer jauh benar. Ibarat misalnya Jidan mulai sini berjalan sampai ke sana, Pacul batis nyata dah. Uyuh benar, jauh. Amun jalan darat, tapi kada mungkin karena kita tahalat laut jauh benar. Tapi apa? Karena ini adalah yang harus bagi Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala, Islam bisa sampai ke sini. Bahkan Indonesia jadi negara terbesar umat Islam di dunia, sedunia ini sedunia ini paling banyak negara, paling banyak orang Islamnya Indonesia, paling banyak. Arab bang masih kalah, masih sedikit. Kita paling banyak seduniaan orang Islamnya, berarti paling banyak ajannya. Bila nyemiknya berbunyi, amun langgarnya kada ada orangnya, ada bunyi bang miknya. Nah, itulah hukum akal ada 3: wajib, mustahil, dan harus. Adapun mengenal sifat Allah Ta'ala itu terbagi kepada 2 bagian. Itu apa? Nah, dah sampai sini sudah azan harinya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.